Perkenalkan, ini nenek moyang dari Abi, namanya Mbah Dullah Masdi. Beliau adalah seorang petani. Di zaman itu saat orang-orang banyak yang madat waktu itu, beliau adalah petani yang rajin dan juga seorang yang berani karena melawan PKI, hampir dibunuh sama PKI. Waktu itu beliau lari ke gunung atau kemanapun ya, yang penting tidak dibunuh komunis. Karena saking rajinnya beliau ini, maka tanahnya yang tadinya sedikit menjadi luas dengan kerja keras, dengan izin Allah tentunya. Dan beliau ada petani yang rajin dan suka bekerja keras, ulet gitu ya. Karena tanahnya yang luas itu, maka menjadi incaran dari komunis untuk merebut. Saat Mbah Dullah sudah merasa cukup mampu dan cukup, maka beliau menikah dengan seorang putri bangsawan dari garis Pangeran Wirosobo di Banyumas. Dan Mbah Putri ini harus rela kehilangan garis kebangsawanan tersebut karena seorang perempuan dan rela menjadi masyarakat biasa, yang berarti lepas dari fasilitas kebangsawanan yang memudahkan kehidupan. Dari hasil pernikahan tersebut, Mbah Dullah dan Mbah Putri melahirkan 7 anak, yaitu 4 laki dan 3 perempuan. Kebanyakan di Jakarta, Mbah Huti ada di Jogja. Sampai tahun 2023 sudah almarhum 2, yaitu Le Rohayati dan Le Sudi karena Covid. Yang Abi pelajari dari Mbah Dullah adalah sikapnya yang pekerja keras, rajin, dan selalu taat sholat 5 waktu. Dan beliau ini orangnya tetap santai juga, tapi pekerja keras. Biasanya beliau jam 7 pagi setelah sholat subuh, beliau jam 7 pagi itu pergi ke sawah, mungkin macul dan segala macam. Setelah itu sekitar jam 10 sudah mulai panas, beliau pulang ke rumah jam 10 atau 11 untuk ngopi dan santai sampai nanti sore beliau kerja lagi setelah habis asar ya, sudah mulai matahari sudah mulai redup. Biasanya kalau siang lagi istirahat, Mbah Dullah dikirimi sama Mbah Huti itu makan siang nasi sederhana sama lauk tempe atau apa gitu ya, sambil beliau itu ngobrol sama temennya. Beliau juga sering mengundang tetangganya untuk ngopi bareng di rumahnya tiap sore atau kadang pagi sebelum ke sawah, untuk sekedar ngobrol hangat gitu ya. Beliau hampir tiap hari itu ada aja temennya yang ngobrol di rumahnya sambil menikmati gorengan, udut, dan ngopi. Kopinya kebetulan beliau itu punya pohon kopi 1 atau 2 di samping rumah. Nah, itu dibikin sendiri sama Mbah Putri untuk ngopi. Kalau obrolan orang ngapak pasti rame ya, mereka bahasa Banyumasan. Yang paling tidak bisa lupa adalah pengalaman dengan Mbah itu, Mbah main sama Abi di gudang namanya, atau itu Abi ditaruh di perutnya. Kemudian Mbah itu membacakan surat Al-Quran wal Asri, dan sejak saat itu masih umur sekitar 4 tahun hafal. Sambil Abi itu ucang-ucang angge sama Mbah. Jenis padi apa yang ditanam oleh Mbah Masdi waktu itu adalah padi organik,
Jadi padi organik itu tidak perlu membibit, tidak perlu beli bibit, jadi bibitnya tumbuh dari bibit yang sudah ada. Kemudian itu tingginya setinggi orang laki-laki. Beras dari padi ini kalau dimasak sangat enak, pulen, dan membuat badan itu jadi seger begitu dan sangat kuat untuk macul dan bekerja aktivitas fisik. Kenapa orang di desa itu sehat? Karena makanannya sehat, kemudian kalau tidur itu nyenyak sekali, kemudian kalau dia juga aktivitas fisiknya banyak, kemudian dia juga bergaul dengan tetangga itu happy gitu. Ya, seperti itu ya. Itulah kisah Mbah Dullah Masdi yang sudah meninggal. Beliau innalillahi pada tahun 2008, berumur sekitar 100 tahun begitu ya. Mudah-mudahan menginspirasi, dan arwah beliau diterima iman Islamnya. Amin ya robbal alamin. Dan kita sebagai anak cucunya bisa meneladani sikap kerja keras dan kebaikannya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua menjadi makhluk yang bermanfaat dan bahagia.